Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 5 Juni 2022, kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Hari ini kita juga merayakan pesta kelahiran Gereja Katolik, di mana sejak turunnya Roh Kudus, gereja mulai menjalankan tugasnya, mewartakan Injil Kristus. Injil hari ini diambil dari Yohanes, bab 14, ayat 15 sampai 16, ayat 23 sampai 26. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus selalu memberi semangat baru kepada kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengutus Roh Kudus-Mu ke atas kami. Dengan bantuan Roh Kudus-Mu kami sanggup mengikuti perintah-Mu. Tuhan, bantulah kami. Semoga dengan bantuan Roh Kudus kami bisa menjadi manusia baru dengan semangat baru. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Roh Kudus selalu memberi kita semangat baru. Hari ini kita merayakan pesta Pentakosta. Menurut bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 1-11, para rasul dan murid-murid yang lain berkumpul dalam kamar tertutup karena takut akan pemuka agama Yahudi. Tetapi begitu Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka semua dipenuhi dengan kekuatan. Karena kekuatan itu, perasaan takut menghilang. Sekarang mereka berani membuka pintu rumah lebar-lebar dan keluar ke tempat terbuka dan mulai mewartakan Injil Kristus. Roh Kudus memberi semangat baru kepada mereka dan menggunakan bahasa-bahasa lain. Semua orang yang menyaksikan mereka berkata, "Bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?"
Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Roh Kudus sudah memampukan mereka menggunakan bahasa baru kepada para pendengar, sampai orang yang mendengarnya bisa memahami apa yang mereka ajarkan. Roh Kudus sudah memberanikan mereka yang tadinya terkurung dan bungkam karena ketakutan, kini secara terbuka dan berani mewartakan Injil Kristus. Roh Kudus sudah menjadi pembela mereka dan dengan berani mewartakan kebenaran. Lewat mulut para rasul, Roh Kudus mewartakan Injil Kristus. Roh Kudus sudah meminjam kaki dan tangan mereka untuk berlangkah maju dan melakukan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus sudah merubah cara hidup para rasul Kristus. Roh Kudus sudah memampukan para murid menjadi saksi Kristus yang berani dan tidak takut lagi akan risiko akibat kesaksian itu. Roh Kudus itu sungguh berkuasa dan jauh lebih kuat dari kecemasan mereka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua sudah menerima Roh Kudus sejak permandian dan dikukuhkan lagi lewat menerima sakramen Krisma. Apakah kita sungguh merasakan kekuatan Roh Kudus dalam hidup harian kita? Apakah kita sungguh mengalami perubahan tingkah laku seperti dialami oleh para rasul Kristus? Apakah Roh Kudus selalu memberi kita semangat untuk mewartakan Injil Kristus dengan cara kita masing-masing? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa memohon bantuan Tuhan agar kita selalu sensitif mendengarkan bisikan Roh Kudus dan dengan setia mengikuti bisikannya serta menjalankan perintahnya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.